pemirsa kita Singkong dan Kopi yang memang saat ini lagi sakit lambung, tetapi bukan memaksakan diri nih, Ya, ingin tetap berpuasa. berpuasa. Bagaimana? Kita itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta. 11 bulan kita makan terus. Bebas sudah. Pencernaan kita butuh istirahat, butuh melepas sisa-sisa yang ada di usus, di lambung, itu perlu dilepas. Artinya di saat puasa detok kita itu berfungsi. Betul ya. Kini ku temukan alasan pulang saat baik tulisan nyata jadi pelukan. Perjalanan wajahmu kian terbayang, meniti kenangan dan kerinduan yang terpendam. Si ruang rindu pertemuan, alun detak jantungku. Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah. Dan kali ini kita semua sudah memasuki bulan suci, bulan Ramadan, dan kita tentunya berpuasa 1 bulan penuh. Sahabat-sahabatku semuanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang tentunya beliau seorang dokter, dan kita akan berbincang-bincang, dan harapan saya kita akan menggali informasi dan kita akan mencari tahu bagaimana puasa kita ketika kita terganggu dengan persoalan pencernaan, terganggu persoalan lambung, terganggu juga masalah persoalan mungkin persoalan asam lambung kita naik. Apakah kita masih harus meneruskan puasa kita? Apakah kita harus mengqadanya? Atau kita terus berjuang puasa ini untuk meraih daripada ridhonya Allah? Akan tetapi kesehatan itu juga penting, dan saat inilah informasi itu akan kita dapatkan. Assalamualaikum Dr. Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kaji. Masya Norman. Allah. Buka puasa sudah? Insya Allah sudah. Terawih sudah? Insya Allah sudah. Qola ta'ala sudah? Insya Allah sudah. Sekarang saatnya kita untuk membedah persoalan puasa, terutama sahabat-sahabat Singkong dan Kopi yang tentunya mengalami gangguan di lambung. Ya. Dr. Edi, Ya. langsung saja saya kepada poinnya. Puasa memang wajib, dan itu sebuah kebanggaan. Dan ada catatan bahwa puasa itu sebenarnya tidak menunda jam kita makan, tetapi untuk kita beribadah. Dari sisi kedokteran, manfaat puasa itu apa? Ya. Terima kasih Cak Haji. Ya. Pemirsa sekalian, ini penting kita kupas dan merupakan edukasi kepada pemirsa. Jangan gara-gara punya sakit lambung, Anda tidak puasa. Coba kita tilik, sudah jelas perintah berpuasa. Di surat kedua, Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita itu diwajibkan puasa sebagaimana orang zaman dulu diwajibkan puasa. Agar apa tujuannya? Kita menjadi orang yang lebih takwa. Dan di sini tidak dibatasi puasa, misalnya boleh tidak puasa yang sakit, tidak ada wajib. Nah, yang terpenting di sini adalah
ada sebongkal atau secuil hadis yang berbunyi saumu tasihu, berpuasalah maka kamu sehat. Nah, tapi ada beberapa ulama melihat potongan hadis ini kurang baik. Tapi ada sebagian ulama juga menghukuminya itu hasan. Nah, sekarang kita itu mau sakit apapun, terutama banyak sekarang di lapangan sakit lambung, sakit pencernaan. Ingat, memang benar semua sakit apapun itu asalnya dari jeleknya pencernaan. Jadi ini ada di riwayat ya, di riwayat Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Jadi beliau ini waktu itu bicara pada zaman riwayatnya. Sumber penyakit itu adalah Al-Barada. Al-Barada dalam Tukman itu adalah jeleknya pencernaan. Nah, ini di skip lagi, ternyata pencernaan yang dimaksud itu adalah lambung. Nah, jadi sumber dari penyakit itu sebenarnya lambung. Kenapa setelah dibedah kok lambung jadinya? Ya, memang lambung itu adalah dapurnya manusia. Kita analogikan sebuah rumah tangga, ada dapurnya, ada orangnya, mau makan. Ternyata sudah beli bahan-bahan yang mau dimasak nih. Tapi apa? LPG-nya nggak ada. Bisa dibayangkan, nggak akan jadi ini makanan. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang ada di dalam rumah tersebut tidak akan makan. Ya. Lama-lama, ya. Dr. Edi, tentunya begini. Kalau tadi diibaratkan, saya hanya sisi medisnya dulu yang ingin saya angkat. Bahwa perut manusia itu adalah tempat untuk produksi, kan begitu. Kita menerima makanan, nutrisi segala macam, kemudian dari situ disebarkan menjadi energi, menjadi macam-macam. Bahkan itu pun sampai kepada otak untuk menjadi nutrisi, kan begitu. Artinya sebenarnya yang normal itu manusia ketika mereka makan dan lain sebagainya, lambung ini ngapain sih? Perut kita ngapain sih? Ya, jadi gini, pemirsa sekalian, supaya diketahui, apapun yang kita makan, mau nasi Padang, nasi Waru, nasi Sido Sermo, itu kita makan. Atau junk food mungkin. Junk food. Semua kita makan. Untuk itu waktu dikunyah, di situ di kedokteran secara medis kunyalah sampai 32 kali. Sama dengan hadis juga begitu. Betul, di hadis. Agar apa? Agar itu lembut. Tahu nggak Pak Kaji, pada waktu kita ngunyah makanan itu butuh namanya ludah, air ludah. Itu banyaknya kurang lebih 2 liter. Enzimnya itu ya? Ludahnya. Enzimnya itu cuma membantu memecah. Itu pertama, jalur pertama. Kedua, setelah setengah halus, ketika makanan ada di mulut gitu ya? Ya, mulut ya. Setelah sudah setengah halus, masuklah ke lambung. Ke lambung. Semuanya melalui usus ya dia? Ya, berproses di lambung dulu. Di lambung dulu. Setelah di lambung, dengan adanya namanya asam lambung, dipecah lagi. Nah, yang tadinya nasi itu kan karbohidrat. Itu dia sel tubuh kita itu terdiri kurang lebih 100 triliun sel. Nah, kalau sel itu dapat makan, maka tubuh kita sehat. Nah, tapi sel ini nggak mau Pak Haji makan karbohidrat dari nasi Padang tadi, nggak mau. Sel ada protein, nggak mau. Oh, saya nggak kenal. Apa ini protein? Ada sinyal seperti itu ya? Iya, nggak mau. Akhirnya apa? Kuasanya Allah, di lambung itu dipecah, Haji. Yang kedua, karbohidrat dipecah jadi apa yang namanya? Glukosa. Nah, ini baru sel ini mengenal glukosa. Oh, ini baru makanan saya, seperti itu. Protein dipecah jadi apa? Jadi asam amino. Jadi sel tahu, oh ini baru makanan saya, asam amino. Ada mineral. Mineral itu nggak bisa larut di darah. Artinya apa? Dirubah jadi ion. Artinya begini, dokter. Ya. Bahwa kita belum memasuk fase tentang persoalan bagaimana puasa. Ya. Akan tetapi yang ingin kita perdalam adalah bahwa yang paling utama proses ketika kita melakukan makan. Tentunya pilihan makanan, cara makan, kan begitu. Sehingga kemudian kapasitas
kan begitu. Ketika dipaksakan, sehingga sebenarnya yang rusak lambung itu kita sendiri kan. Betul. Jadi akibat pola makan. Pola makan, oke. Lanjut dokter, gimana? Jadi gini, kan saya bilang tadi ya, Iya. ada riwayatnya tadi sumber segala penyakit itu adalah al-baradah, jadi Iya. pencernaan, terutama di lambung. Oke. Makanya kadang-kadang orang-orang ini seperti di hadis ya, sudah jelas, makanlah jika lapar, Ya, berhentilah sebelum kenyang. ya, oke. Tapi orang-orang sini karena dia kelaparan banget nih, makan banyak sekali, Iya. sedangkan lambung nggak siap. Betul. Dan yang terpenting itu di lambung nggak siap itu, kalau kebanyakan justru melukai lambung, Kak Haji. Sahabat-sahabatku sekalian, singkong dan kopi yang paling penting yang disampaikan kepada beliau tadi tentang bagaimana proses makan masuk ke lambung dan ketika itu bermasalah dengan makanannya akan melukai lambung. Betul. Tolong dipertegas, dokter. Nah, jadi gini, lambung itu ciptaan Allah. Iya. Sudah dikonsep sama Allah, asam lambungnya itu keasamannya sekitar antara 1 sampai 3. Oke. 1 sampai 3 ini bisa dipecah, bisa memecah makanan tadi, karbohidrat, protein bisa dipecah. Nah, akibat makanan-makanan yang kita makan bisa berlebihan, yang bisa merangsang contohnya pedas Iya. atau minyak-minyak ya. Minyak Kolesterol misalnya. Oh iya, nanti itu kolesterol lain lagi ceritanya. Iya, minyak-minyak. Nah, ini akan merusak lambung kita. Oke. Kadang-kadang kayak pedas atau makanan yang berlebihan membuat lambung, mukosa lambung yang melapisi Ya. bentengnya lambung itu sudah kerowak katanya. Artinya juga bahwa kualitas makanan mempengaruhi. mempengaruhi. Betul. Oke, dok. Saya ingin mengetahui bahwa dalam 1 jam itu ada 60 menit. Betul. Kemudian dalam 1 menit itu ada 60 detik. Korelasinya ini dengan kerja lambung bagaimana? Gini, Karena saya ingin menghitung nih, ya, selama 1 tahun nih, ya, berarti ada 365 hari. ya, betul. Kalikan sekian menit, kalikan akan ada beberapa juta detik dalam 1 tahun. Ya. Mohon dijelaskan. Jadi gini, kalau di lambung itu, pemecahan bahan makan di lambung itu 4 jam. 4 jam. Setelah 4 jam, kosong. Kosong. Nah, pada waktu kosong itu, kita tidak sadar akan respon ke otak merasa lapar. Nah, merasa lapar itu kita yang kurang hati-hati. Langsung sesuatu dimasukkan yang mengandung minyak, yang berlebihan, mengandung pedas, seperti itu. Itu yang menyebabkan saya kembali lagi melukai mukosa lambungnya. Nah, makanya lambung ini adalah kunci atau pintu atau dapur dari sel yang ada triliunan di tubuh kita. Contoh, kalau pemecahan lambung dengan kodratullah, dengan pH asam 1 Oke. sampai 3, Hmm. itu bisa dipecah maksimal. Oke. Itu konsepnya Allah. Ternyata dirusak sendiri sama pemirsa. Dengan cara apa? Merasa nyeri sedikit, kasih obat lambung. Mual sedikit, wah ini kena lambung. Akhirnya apa? Ternyata obat-obat itu ada beberapa yang bisa ngeblok pengeluaran asam lambung. Padahal asam lambung kan diperlukan Oke. untuk mencegah. Ada obat-obatan yang menetralkan pH-nya. Akan tetapi dokter, ketika asam lambung itu berlebih, akan mengakibatkan efek yang luar biasa. Ya, Nyeri yang luar biasa. betul. Bahkan orang mengira ini kan ada kontraksi usus. Betul. Bagaimana Ya, penjelasannya? jadi gini. Pada waktu asam lambung berlebihan, Iya. harusnya boleh masih diblok asam lambungnya pengeluarannya. Tapi ingat, kenapa asam lambung keluar berlebihan? Berarti ada kebocoran pada mukosanya, pelindungnya, pertahanannya bocor. Sehingga produksi ASI-nya tetap. Karena bocor, dia keluar. Harusnya di-keep di dalam. Dan itu udah ada aturannya, Pak Ci. Pada waktu asam lambung ini berlebihan, ya jangan cuma diblok dong. Harus dilapisi, ditutup mukosanya. Dok, kita juga perlu disampaikan kepada para pemirsa singkong dan kopi bahwa ketika takjil ini apa yang terbaik? Karena selama mulai jam 4.20, 4.25 Ya. kita sudah berhenti, terus berlanjut sampai dengan pukul 17.31, kurang lebih ada 12 jam lebih itu perut kosong. Ya. Terus kemudian terkadang kita juga luar biasa di jalan atau bagaimana, ini langsung makan berat kan begitu. Ya. Saran dokter apa? Ya,
Pemirsa, Untuk supaya lambung ini tetap kan sehat ya. Dan fase selama 30 hari ini Bisa tetap sehat lambung melaksanakan kita sehat, puasa kita puasa. penuh. Betul. Lanjut, dokter. Jadi gini, pada waktu perut kita kosong, pemirsa, sebaiknya yang betul itu kasih makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Dan itu ada di kurma. Alhamdulillah. Jadi itu sunnah Rasul itu betul ada di kurma. Bukan langsung Allahu Akbar, gorengan. Iya. Allahu Akbar, langsung makan nasi. Lambung kita Terkejut ya. terkejut, Pak Haji. Dipaksa bekerja Betul. untuk lebih maksimal. Nah, itu yang menyebabkan luka lambung. Yang disebabkan sebenarnya bukan luka lambungnya aja, mukosanya sudah terkelupas. Artinya, Dok, apa hubungannya lambung dengan pola pikir? Bukan pola makan nih. Ya. Pola pikir. Ya, Kadang begini. Ada orang mengatakan bahwa bukan lapar perut, tapi lapar mata. betul. Mau dijelaskan? Jadi gini, namanya itu juga manusia ya. Satu, karena beliau ini lapar, terutama pada waktu puasa, Iya. melihat makanan itu seperti kayak mau semua. Iya. Terutama bazar Ramadan menjelang adzan maghrib. Adzan maghrib Di itu kampung-kampung luar biasa. semua luar biasa, termasuk di kampung saya juga kayak gitu ya. Iya. Jadi yang penting gini, pemirsa sekalian, kalau kita mau sehat, ikra, Oke. baca dan bacalah. Kalau kita mau sehat, belajar dan belajar. Nah, ini kunci jika Anda kepingin sehat dalam hidup ini. Termasuk berpuasa dengan lambung yang sehat. Jangan sampai baru puasa 1 minggu, lambung Anda bermasalah sehingga puasa Anda terganggu. Atau terputus, gara-gara apa? Tidak punya ilmu. Oke. Dok, artinya kan begini, bahwa yang terbaik itu air putih dulu, teh manis dulu kah, atau bagaimana? Ya, jadi gini, ada sunahnya bilang, minumlah yang manis-manis. Iya. Tapi kalau orang itu diabetes gimana? Nah, begini. Sebenarnya dalam kandungan kurma itu Oke. sudah komplit. Ya. Cak Haji, komplit sekali. Situ ada manisnya semua. Makanya orang yang tidak tahu, minumlah yang manis-manis, bikin teh manis, Oh. bikin sirup manis. Tahu enggak? Seperti Cak Haji bilang, ada diabetes, minum teh, katanya suruh minum manis-manis. Nah, ini sudah berlebihan. Padahal manis itu sudah ada di kurma. Sahabatku singkong dan kopi, ini fakta memang. Ketika kita berpuasa, kemudian kita melihat es campur, Dok. Ya, Sudah ada gula, kemudian susu kental manis, luar biasa kan begitu. Ya. Buahnya juga manis, artinya itu juga berlebihan dong. berlebihan sekali. Oke, berarti cukup air putih hangat, Ya, kurma. kurma, Ya, enough. enough. Oke, Dok. Memang kalau kita perhatikan pada posisi pemirsa kita singkong dan kopi yang memang saat ini lagi sakit lambung, tetapi bukan memaksakan diri nih, Ya, ingin tetap berpuasa. berpuasa. Bagaimana? Ya, pemirsa, jika merasa punya sakit lambung, kepingin melanjutkan puasa, insya Allah dengan niat seperti potongan hadis tadi, saumutasihu, berpuasalah maka akan sehat. Tapi bukan hanya pakai hadis itu, Cak Haji. Iya. Ada ikhtiar lain, apa? Ya perbaiki lambungnya. Bukan dinetralkan asam lambungnya, bukan diblok asam lambungnya, tapi diperbaiki, direkonstruksi lambungnya. Dok, ada istilahnya bahwa apabila mereka yang sakit lambung untuk berpuasa, sebelum mereka makan obatnya, sebelum dimakan sebelum, Ya, sebelum buka. ya itu bagaimana, Dok? Jadi gini, kan mereka tidak tahu pasti. Oke, Ini kalau ada asam lambung meningkat, iya, bisa karena mukusnya terkelupas, oke, luka, atau mungkin produksinya asam lambungnya memang banyak akibat penyakit-penyakit tertentu yang ada di lambung. Nah ini kalau cuma makan sesuatu, ya obat yang sebelum buka, Iya. itu sebenarnya untuk menetralkan. Coba seperti saya bilang tadi, keasam